Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah kita masih di Islam itu indah. Dan pagi hari ini jamaah kita sedang membahas tema yang bagus banget untuk melindungi keluarga kita juga jamaah. Temanya adalah jagalah keluargamu dari ganasnya Ain. Nah sekarang jamaah aku punya tayangan lagi nih. Ini videonya mengenai seorang ayah membunuh anak karena hasutan dukun dengan modus ruqyah. Waduh, nauzubillahi min zalik. Kita lihat tayangannya yuk jamaah, silakan. Seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku SD berinisial A, 7 tahun, yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di kamar rumahnya. Jasad bocah malang itu diketahui disimpan orang tuanya sejak 4 bulan lalu di dalam kamar. Kapolres Temanggung AKBP Beni Setiowadi di Mapolres Temanggung saat dimintai keterangan pada Selasa 18 Mei 2021 mengaku pihaknya sudah memeriksa 4 orang dalam kasus ini. Mereka adalah ayah korban berinisial M, ibu korban berinisial S, kemudian 2 tetangga korban masing-masing berinisial H dan B. Ia membeberkan hasil pemeriksaan sementara polisi dalam melakukan perbuatannya orang tua bocah itu ternyata terpengaruh bujukan dari dukun H. Kita bahas mengenai Ain ya jamaah. Kita pengen tahu ciri-ciri kalau misalnya anak kita kena Ain itu seperti apa. Dan kalau kita mau ngobatin, itu kalau pakai metode ruqyah itu baiknya diri kita sendiri yang ngobatin. Atau kita pakai orang lain juga kayak gitu. Karena kan kita takut salah. Atau anaknya sendiri. Oh anaknya sendiri juga bisa? Wah ini pasti jamaah makin penasaran nih kalau gitu mau penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku kembali Habib Utsman, Syekh Muhammad, Masya Allah yang dimuliakan Allah. Serta Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak itu memang habitatnya main gitu ya. Misalnya ada anak nih, kita melihat anak kita main terus anak tetangga belajar terus. Jangan tiba-tiba anak kita yang main langsung dikatakan, wah kayaknya kena jin nih, kena ini karena anaknya tidak pernah belajar gitu. Padahal habitatnya anak kecil memang main gitu. Jadi jangan dipaksakan anak kita mirip dengan anak orang lain gitu. Tapi memberikan pendidikan agama itu sangat penting dan pendidikan itu dari siapa? Dari orang tuanya. Maka subhanallah, jadi kalau ditanyakan bagaimana melihat atau memberikan ruqyah terhadap anak-anak apakah dari orang lain atau dari orang tuanya sendiri, alangkah baiknya jikalau dari orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena selain bisa meruqyah dan juga bisa juga yang namanya mendapat pahala jariah. Misal kami setiap hari membaca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul alim sejak kami belum masuk SD. Jadi doa ini kami baca sebelum kami masuk SD, mungkin sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun. Dari siapa yang mengajarkan? Dari bapak kami. Bayangkan berapa banyak pahala yang bapak dapatkan. Karena bapak yang ngajarin. Kalau orang lain yang ngajarin, orang lain yang dapat pahala jariahnya. Jadi kita sebagai orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun menceramahi, mari kita panen pahala jariah daripada anak-anak yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Bagaimana cara ngeruqyahnya? Yang pertama, ajarin baca ayatul kursi. Ajarin baca ayatul kursi. Tadi disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad, ajarin baca ayatul kursi. Bukan hanya kita yang membaca, tapi mereka juga membaca ayatul kursi. Dengan cara apa? Setiap malam memperdengarkan. Jangan menganggap orang di ruqyah itu karena ain saja. Jangan menganggap orang di ruqyah itu karena dia kesurupan saja. Orang ruqyah itu bisa berarti juga perlindungan. Jadi sekalipun tidak ada dilihat misalnya anaknya soleh, anaknya baik, anaknya rajin ke masjid. Lalu kita tidak pernah ngajarin baca ayatul kursi sebelum tidur. Maka itu adalah sesuatu yang keliru. Karena ayatul kursi, ruqyah itu bisa jadi juga artinya adalah benteng. Atau yang namanya perlindungan kita. Jadi sebelum terkena apa-apa maka diajarkan dulu. Atau diruqyah duluan, diajarkan untuk meruqyah dirinya sendiri. Ayatul kursi. Kemudian surah Al-Baqarah full. Kalau tidak bisa full, ambil bagian-bagiannya. 5 ayat pertama sampai Muflihun. Kemudian pertengahan Al-Baqarah. Ayatul kursi akhir daripada Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati sampai Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Maka itu yang diajarkan untuk dibacakan. Kemudian apa lagi? Trikul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali tadi diajarkan oleh guru kita. Subhanallah. Maka sebelum tidur ada juga satu kisah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi dahulu katanya dalam sebuah riwayat ada Nabi Allah ya alaihi salatu wassalam, mereka ini takjub terhadap kaumnya yang banyak gitu. Jadi umatnya semakin banyak lalu dia takjub. Lalu subhanallah dalam waktu sesaat kaumnya meninggal dunia sampai 70.000 orang.
maka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah ini, hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Imam An-Nawawi mengutip kisah ini dan juga membawakan bahwa ini adalah doa yang diajarkan. Hassantukum bil hayyil qayyum, saya membentengi kalian dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha berdiri, yang maha hidup, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah lalai untuk menjaga hambanya dari segala macam keburukan. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billah. Tapi Ustaz, aku mau nanya deh, ciri-ciri anak kena penyakit ain itu ada nggak sih sebenarnya? Ciri-ciri anak kena penyakit ain, mungkin anaknya bisa jadi rewel, atau mungkin anaknya sakit ya, demam, tidak ada penyebabnya, mungkin habis dari luar kok anaknya jadi demam gitu. Bisa saja karena terkena ain, bisa saja karena cuaca, tapi mungkin kita lebih percaya bahwasanya setiap kalau keluar pasti ada yang mandang dengan istihsan tadi, dengan kagum. Nah, kita bahaya, takutnya terkena ain, ya kita percaya aja karena Nabi yang bilang al-ainu haq, ya ain itu benar adanya, jadi kita udah yakin aja, oh ini terkena ain, langsung diruqyah. Nah, Ustaz Syam, jazakallahu khair, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi aku masih mau nanya lagi sama Syekh Muhammad nih. Tadi aku penasaran Syekh. Tadi saya mengajarkan kita mengenai 5M itu ya Syekh. Mungkin bisa dibilang sebagai doa untuk penangkal kita terhadap penyakit ain. Nah, aku juga pernah dengar Rasulullah katanya mewasiatkan doa Syekh yang katanya bisa menjadi apa ya, ibaratnya menjadi baju besi lah buat diri kita supaya kita terhindar dari penyakit ain juga, untuk sihir yang menyerang keluarga kita juga. Nah, dari 5M itu apakah doa itu berhubungan atau ada doa lainnya nih Syekh Muhammad? Aku mohon penjelasannya, silakan Syekh Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi, amma ba'd. Saya mengucapkan terima kasih kepada Islam itu indah, sangat luar biasa. Tema hari ini ain, karena ain itu hak. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita karena ain. Tetapi jangan terlalu wiswas kita nanti, berlebih-lebihan. Sesuatu setiap yang terjadi dalam kehidupan, oh ini ain, ini ain. Bisa kesalahan dari kita, ya. Tetapi bagaimana kita tahu ini ain? Ketika ada sesuatu tanpa ada sebab, tanpa penyebab, misal sakit atau apa, tanpa ada penyebab. Walaupun kita ke rumah sakit, tes, periksa, juga enggak ada sumbernya apa, itu bisa jadi ain. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, mencegah diri sebelum terjadi, itu ajaran dari agama Islam, dari Rasulullah SAW, zikir dan doa, 5M, ya, jangan tinggalkan, jangan lupa. Yang pertama membaca ayat kursi, Ikhlas al-Falaq an-Nas, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, A'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma min kulli 'ainin lamma, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'un. Itu sebelum terjadi, setiap hari pagi habis salat subuh sebelum terbit matahari. Yang kedua habis asar sebelum terbenam matahari. Kalau misal walaupun sudah lewat waktu, sudah azan maghrib, baru saya ingat, boleh baca, jangan tinggalkan. Khususnya ayatul kursi. Mungkin banyak yang kata belum hafal. Itu saya yakin semuanya bisa hafal. Ayatul kursi, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan lain. Terus kalau sudah terjadi ain, atau kita pikir ini bisa ain, bagaimana cara ruqyahnya? Cara ruqyah, ambil air, boleh langsung. Tanpa ada air putih boleh. Boleh langsung orang yang kena ain, anak kita, istri kita, atau diri sendiri. Bisa kita ruqyah diri sendiri. Tidak wajib, tidak harus kita mencari misal ustad atau siapa. Kalau kita ketemu ustad, ulama, guru, syekh, habib, boleh. Boleh saja kita minta air, boleh baca Al-Fatihah, baca ruqyah, boleh. Tetapi kita sendiri boleh baca. Untuk diri sendiri atau kita meruqyah anak kita atau istri kita. Gimana caranya? Kalau belum hafal, cukup Suratul Fatihah. Sudah hafal kan? Suratul Fatihah. Bil air putih atau langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu tiup. Ya, boleh buka ya. Tiup begini. Sedikit. 3 kali atau 7 kali. Al-Fatihah Asy-Syafiyah. Al-Fatihah Ruqyah. Al-Fatihah saja cukup luar biasa. Masya Allah. Baca untuk diri sendiri dan juga kita meruqyah anak kita atau keluarga kita. Dan ada satu hal, jangan sampai kita
yang membahayakan orang, kita yang jadi sebab ain dari kita tanpa kita sadar. Karena itu ketika kita melihat sesuatu yang indah dalam diri kita, di rumah kita, anak kita, mobil kita, harta kita, kita kagum, luar biasa ini mobil. Kita mengucapkan, kalau kita melihat harta kita atau sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, kita mengucapkan, Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta, Masya Allah la quwwata illa billah. Alhamdulillah, hadha min fadli Rabbi. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang seorang lain yang mempunyai harta atau mobil atau anak yang cerdas, kita ucapkan, Masya Allah, barakallahu lak. Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini betul sekali. Ketika kita melihat seorang punya mobil, punya harta, punya rumah besar, dia sukses, orangnya ganteng, atau kita mengucapkan, Masya Allah, Allah yubarik lakum. Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah yubarik fikum jami'an. Amin ya Allah. Terima kasih Syekh Muhammad untuk penjelasannya. Masya Allah, silakan duduk Syekh. Berarti doa-doa itu bisa menjadi ibaratnya baju besi lah, penangkal-penangkal supaya kita terhindar dari penyakit ain ya Syekh ya. Lanjut yuk jamaah yuk. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih jamaah. Karena jamaah sudah banyak mengirimkan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang mau nanya sama Ustadz Syam. Oh, banyak yang mau nanya sama Habib dong. Ustadz Syam. Segmennya nanti Tanya Dong Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin nih Habib. Masya Allah untuk seluruh jamaah terima kasih banyak sudah mau bertanya. Sehingga kita juga ada interaksi dengan jamaah yang ada di rumah. Dan untuk jamaah yang belum dijawab pertanyaannya, jangan menyerah, mungkin nanti jamaah pertanyaannya dijadiin tema deh sekalian. Baik, subhanallah. Yang pertama dari Instagram @juna34_1. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kita kagum atau malah menyesal pada diri sendiri, ya insecure, apakah ini bisa juga menjadi penyebab ain muncul Habib? Atau ain itu hanya menyerang jika kita memandang, memuji, iri pada orang lain saja. Nah, kalau ini bentuknya insecure, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapapun mereka yang mengagumi diri sendiri boleh dengan tujuan kebaikan, bukan untuk pamer, bukan untuk ria ataupun sombong, maka diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya pamer, membanggakan dirinya, ini nggak benar, ini nggak baik. Dan kalau misalkan ditanya tadi, ain ini adalah pengaruh sebuah pandangan rasa dengki, rasa hasad yang ada pada manusia dari orang yang dengki tersebut akhirnya bisa membahayakan orang yang dia pandang. Contoh, anak kecil yang dipandang dengan penuh kedengkian, maka dia bisa jatuh sakit atau terus-terusan menangis. Selain daripada penglihatan, hasad ternyata bisa terjadi melalui gambar atau hanya sekedar hayalan. Jadi gini, kalau misalkan di antara kita, tadi Syekh Muhammad Jabir Masya Allah itu menjelaskan kalau misalkan melihat segala sesuatunya la haula wala quwata illa billahil azim. Allah yubarik fi, barakallahu fi dan lain sebagainya. Ketika kita mendoakan orang lain, insya Allah doa kita ini sampai kepada orang lain dan sampai pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, jadi manusia yang cerdas, manusia yang pintar tidak boleh mempunyai rasa syirik ataupun dengki. Berprasangkalah baik kepada siapapun dan mendoakanlah yang lainnya. Akhirnya kita mendapatkan keberkahan daripada doa kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Gantian Ustaz Syam. Oh baik. Sekarang Ada masih ada lagi yang ya? nanya. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau tanya, saya beberapa bulan ini suka berantem terus sama suami. Kalau habis berantem, saya tuh badannya suka tiba-tiba sakit. Kalau melihat mata suami saya tuh saya takut banget. Kalau saya melihat mata dia tuh kayak leher saya langsung panas Ustadz. Apakah ini gangguan ain? Atau malah suami saya ditempelin jin. Jadi saya kalau dilihatin suami suka takut dan merasa sakit Ustaz Syam. Gimana nih Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Syekh, mohon izin Habib. Pertanyaannya adalah ketika dia melihat suami tiba-tiba dia merasa panas atau mungkin tiba-tiba dia berantem terus aja kerjaannya, maka ya kembali lagi al-ainu haq ya. Ain itu ada nyata berarti bisa ada kemungkinan ain, tapi ada juga kemungkinan mungkin memang lagi ada masalah kurang harmonis. Jadi jangan dikit-dikit nyalahin jin juga. Kata jinnya gue salah apa lu yang berantem kok gue yang salah
gitu ya. Dan memang tugas utamanya pasukan iblis itu datang untuk ya yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, untuk memisahkan. Jadi selalu membuat kita berantem, selalu membuat kita benci ya, karena ibadah terpanjang adalah ibadah pernikahan. Jadi selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipsnya adalah jangan diruqyah suaminya tanpa tersinggung nanti Habib. Jadi kita yang langsung mendawamkan dalam hati, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin ya. Kita yang menanamkan dalam hati bahwa maafkanlah, 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 karena ketika memaafkan itu bukan berarti ibu kalah, bukan berarti ibu menyerah, tapi ibu sedang yang namanya berlaku sabar. Dan juga wa'arid 'anil jahilin, hindari kalau misalnya berdebatnya debat tidak mencari solusi, hindari saja perdebatan, lebih baik mengalah supaya lebih baik terus insya Allah hubungannya, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Mohon Masya izin Allah, Habib, Ustaz Syah. masih ada lagi pertanyaan ini Habib. Apakah benar nih salah satu penyebab ain itu adalah pada sebuah keluarga khususnya terjadi pada anak ini dikarenakan sikap orang tuanya yang suka membanding-bandingkan anaknya? Nah, inilah yang tanpa sadar yang dilakukan oleh orang tua. Apalagi dibandingin sama anak tetangga. Habib. Betul. Wah, Nah, gimana apakah tuh? ini penyebab ain atau Betul bukan? sekali. Kita Saya saksikan mewakili setelah yang anak-anak. satu ini. Oh nanti setelah ini. Nanti. Oh baik, kalau begitu jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.